Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Samsi, NIM 207119055. Saya merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas final saya pada mata kuliah Perkembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan happy for watching guys. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang definisi kurikulum, dimensi kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Yang pertama yaitu definisi kurikulum. Nah, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir pelari dan kurere lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi menurut asal katanya, kurikulum adalah lintasan lari atau lintasan pacu, tempat berlarinya para peserta dalam lomba berlari. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kurikulum juga didefinisikan sebagai kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum juga ini didefinisikan menurut para ahli, yaitu 1. Prof. Dr. S. Nasution MA mengatakan dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau mengatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Yang kedua ada Dr. Haji Nana Subjana dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Yang kedua adalah dimensi kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama itu kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu aktivitas. Dan yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil. 3. Fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Nah, setiap individu harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, individu juga harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan beradaptasi secara dinamis, sehingga individu memiliki sifat well-adjusted. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Nah, kurikulum berfungsi untuk membentuk individu-individu yang berintegrasi secara utuh. Individu merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi. Oleh karena itu, individu harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dalam masyarakat. 3. Yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu, karena pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Diferensiasi akan mendorong individu untuk berpikir secara kritis dan kreatif untuk mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.
Yang keempat, ada fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau mempersiapkan belajar dalam masyarakat. Persiapan ini sangat penting karena di sekolah tidak memberikan semua yang dibutuhkan ataupun yang menarik bagi siswa. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya dalam belajar. Fungsi pemilihan dan diferensiasi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Keduanya merupakan kebutuhan bagi masyarakat sehingga untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya, kurikulum harus dibuat secara luas dan fleksibel. Yang keenam adalah fungsi diagnostik. Kurikulum harus mampu mengarahkan dan membantu siswa dalam memahami dan menerima kemuatannya atau potensi serta kelemahan yang ada pada dirinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan dan menerima kelemahannya, maka siswa diharapkan dapat mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. 4, yaitu peran kurikulum. Nah, peran kurikulum ini memiliki 3 peran. Yang pertama itu peran konservatif. Peran ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini adalah para siswa. Dengan demikian, peran konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peran ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua adalah peran kreatif. Peran ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum ini harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara pikir yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu pada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itu, peran ini tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peran untuk nilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut.